Guys, pernah nggak sih kalian lihat perubahan drastis dalam sikap seorang wanita begitu seorang pria berhenti peduli? Awalnya dia arogan, ngerasa entitled, dan memperlakukan kamu kayak opsi cadangan. Tapi tiba-tiba dia mulai kepo, stalking media sosial kamu, ngirimin hey stranger text, atau cari-cari alasan absurd buat ngobrol sama kamu. Dan kamu pun mikir, loh, bukannya dia yang dulu cuek, kok sekarang malah nyariin gue? Jawabannya simple. Dia nggak kangen sama kamu, dia kangen sama validasi yang kamu kasih. Perhatian, energi, dan rasa ingin memiliki yang selama ini jadi bahan bakar egonya. Itu yang dia kehilangan. Ketika seorang pria sadar akan kekuatannya dan benar-benar pergi, realitas wanita langsung berubah. Dia kehilangan kendali. Dan inilah kenapa kamu harus belajar untuk pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, gua mau kalian lakukan sesuatu. Kalau kalian siap mendengar kenyataan pahit ini sampai akhir, tulis di kolom komentar. Gue adalah hadiah. Dan kalau kalian mau kebenaran ini, sampai ke lebih banyak pria yang butuh mendengarnya, tekan tombol subscribe. YouTube bakal bantu dorong video ini ke mereka yang masih terjebak dalam siklus ini. Yang pertama, kaget dan penyangkalan. Wanita nggak butuh kekuatan fisik buat mengendalikan pria. Mereka pakai manipulasi, psikologi, dan dinamika kekuasaan. Mereka nggak harus benar-benar peduli sama kamu buat bisa mengontrol kamu. Mereka cuma perlu bikin kamu tetap menginginkan mereka. Ini permainan mereka. Kasih sedikit perhatian supaya kamu tetap tertarik. Kasih sedikit afeksi supaya kamu merasa spesial. Kasih sedikit validasi supaya kamu terus kecanduan. Tapi begitu kamu mulai merasa aman dalam hubungan itu, dia mulai menjauh. Kenapa? Karena kalau kamu merasa nyaman dan percaya diri, dia kehilangan daya tariknya. Jadi dia mulai puasa afeksi, bales chat lebih lama, batalin janji di menit terakhir, dan tiba-tiba jadi sibuk. Apa yang dilakukan pria biasa? Mereka berusaha lebih keras. Lebih banyak chat, lebih banyak telepon, lebih banyak usaha. Dan inilah yang dia mau. Karena semakin kamu mengejar, semakin besar kontrol yang dia miliki atas kamu. Tapi suatu hari, ada pria yang sadar akan pola ini. Dia berhenti main dalam permainannya. Dia nggak lagi ngejar, nggak lagi telepon duluan, nggak lagi berusaha membuktikan dirinya. Dia pergi. Dan saat ini terjadi, wanita langsung merasakannya. Awalnya, dia pura-pura nggak peduli. Berpura-pura nggak notice. Tapi di dalam, dia panik. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin benar-benar pergi. Dia pasti cuma main-main. Dia pasti bakal balik. Karena dalam pikirannya, pria selalu kembali. Sebagian besar pria nggak tahan lama-lama. Mereka menyerah dalam hitungan hari. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kamu beneran nggak ngechat dia. Kamu beneran nggak ngestalk dia. Kamu beneran nggak ngemis perhatiannya. Dan di titik ini, retakan pertama di egonya mulai terbentuk. Dia mulai tes ombak. Nge-like foto kamu, kirim teks random, nonton story kamu, terus nunggu. Dan inilah momen paling berbahaya buat dia. Karena dia lagi berjudi dengan egonya sendiri. Dia terus ngecek HP, nunggu notifikasi dari kamu, berharap kamu bakal merespons. Kalau kamu membalas, dia menang. Karena sekarang dia tahu kamu cuma pura-pura. Tapi kalau kamu tetap diam, kalau kamu beneran pergi, kontrol yang dia punya atas kamu hancur seketika. Dan di titik ini, kepanikan berubah jadi keraguan diri. Yang kedua, keraguan diri dan refleksi. Awalnya, dia coba bohongi dirinya sendiri. Dia pasti cuma main games. Dia pasti masih suka sama aku, nanti juga balik. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu masih nggak ngehubungin dia. Realitas mulai menghantam. Untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya.
penolakan. Cowok sering kena ghosting, diabaikan, ditolak. Udah biasa, tapi wanita, hampir sepanjang hidupnya mereka selalu punya pilihan. Selalu ada pria yang ngejar, yang ngechat, yang muji-muji mereka. Dan sekarang, ada satu pria yang benar-benar pergi, yang nggak bisa dia kendalikan lagi. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku nggak secantik dulu? Apa dia udah nemuin cewek lain? Apa aku nggak cukup baik? Dan itu mulai menggerogoti dirinya. Dia mulai lebih sering bercermin, lebih lama dandan, lebih sering kepoin akun kamu. Rasa percaya dirinya yang dulu kuat, kini mulai goyah. Dan yang lebih parah, dia mulai merasa sesuatu yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Cemburu. Dia mulai kepo siapa yang like foto kamu, siapa yang komen di postingan kamu. Dia mulai mikir, apa dia udah move on? Dan itu bikin dia gila. Tapi dia nggak bakal nunjukin itu. Dia masih bakal pura-pura santai. Tapi di dalam, dia panik. Dan inilah kenapa wanita selalu kembali. Bukan karena mereka cinta, tapi karena mereka nggak siap menghadapi kenyataan bahwa ada pria yang benar-benar lepas dari kendali mereka. Dan semakin dalam luka itu, semakin besar keputusasaan mereka, yang membawa kita ke fase terakhir. Yang ketiga, rasionalisasi dan rebound. Di tahap ini, emosinya udah nggak stabil. Dia udah ngalamin shock, panik, denial, sampai ke keraguan diri. Dia udah habisin malam-malamnya ngeliatin sosial media kamu, nunggu kamu balik. Dan sekarang, dia masuk ke fase paling destruktif, rasionalisasi. Dia mulai membelokkan kenyataan, supaya dia nggak perlu menghadapi fakta bahwa dialah yang kehilangan pria yang berharga. Dia bakal ngomong ke teman-temannya, aku juga nggak terlalu suka dia kok. Dia terlalu obsesif, makanya aku tinggalin. Dia terlalu lemah buat aku. Dia bakal ngarang cerita supaya dia tetap bisa merasa berharga. Tapi dia nggak berusaha meyakinkan dunia. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dan supaya dia bisa segera move on dari rasa sakitnya, dia buru-buru cari pengganti. Biasanya cowok yang lebih lemah, cowok yang langsung menyembah dia. Tapi masalahnya, wanita nggak pernah benar-benar respect cowok yang bisa mereka kendalikan. Mereka bosen, mereka nggak tertarik. Akhirnya, dia mulai cari-cari validasi dari pria lain, mulai flirting lagi, mulai kehilangan minat sama cowok barunya. Dan ketika dia sadar bahwa dia udah ngeganti pria kuat dengan pria lemah, dia mulai menyesal. Dia mulai mikirin kamu lagi. Tapi pada saat dia sadar itu semua udah terlambat, karena kamu udah pergi, dan kamu nggak bisa dijangkau lagi. Dan ini adalah kekuatan terbesar yang dimiliki pria sejati, kemampuan untuk benar-benar pergi tanpa melihat ke belakang. Jadi guys, sebagian besar pria terus mengejar, terus mengemis perhatian, terus buang waktu untuk membuktikan dirinya. Dan itu sebabnya mereka selalu kalah. Tapi pria yang benar-benar mengerti permainan ini, mereka pergi. Dan mereka benar-benar berarti ketika mereka pergi. Dan pria seperti itulah yang paling dihormati wanita. Karena wanita nggak mencintai pria yang bisa mereka kontrol. Mereka hanya respect pria yang menolak untuk dikendalikan. Sekarang, kalau kalian paham apa yang gue omongin, tulis di kolom komentar. Gue tak terhentikan. Dan jangan lupa subscribe, supaya pesan ini sampai ke lebih banyak pria yang butuh mendengarnya. Jadilah pria yang melangkah pergi. Jadilah pria yang mengendalikan hidupnya sendiri. Karena begitu kamu jadi pria seperti itu, kamu nggak akan pernah kalah lagi.